Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kesadayana. Kesempatan sekarang saya ingin bahas tentang manunggalnya Satria Pinini. Karena ada pertanyaan tentang salah seorang subscriber meminta penjabaran tentang manunggaling Kaula Gusti yang digaungkan oleh Syekh Setijana. Saya akan coba gambarkan manunggaling itu seperti apa, manunggaling Kaula Gusti. Nah, saya akan coba menjabarkannya, makanya simak pembahasan ini dari awal sampai akhir agar kita tahu apakah kita atau teman-teman semua bisa merasakan atau agar bisa menilai dirinya, menilai bahwa teman-teman sudah berapa jauh mengenal dirinya dan Tuhan. Tonton saja sampai selesai. Manunggaling Kaula Gusti. Manunggaling itu adalah menyatu, satu. Manunggaling Kaula Gusti bisa disebut Isra Miraj. Seseorang yang sudah menyatu, seseorang yang sudah mengenal dan mengetahui tentang keesaan manunggaling Kaula Gusti itu, yaitu seseorang yang bisa melihat Tuhannya, seseorang yang tahu siapa yang dia sembah. Manunggaling Kaula Gusti itu seseorang yang berjalan di jalan Siratal Mustaqim. Manunggaling Kaula Gusti itu seseorang yang tingkat kesadarannya sangat tinggi. Itu. Dan mengetahui sisi atau tentang arti atau seorang yang bisa membaca siloka-siloka. Sebab manunggaling Kaula Gusti sudah tidak ada jarak antara dirinya dengan Tuhannya. Seperti apa manusia yang sudah manunggal? Saya kasih contoh saja. Ketika Kanjeng Nabi, ambil contohnya Kanjeng Nabi saja. Seorang yang manunggali, yaitu orang yang belajar di dalam kehidupannya, orang yang mengetahui dan bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Komunikasi seperti apa? Komunikasi itu bukan seperti yang kita bayangkan. Kita ngobrol, kita berbicara dengan Tuhan kita. Bukan seperti itu komunikasi. Tapi komunikasi antara kita dan Tuhan kita itu melalui kehidupan kita. Sebab apa? Sebab
hidup ini nyata. Hidup ini yang kita jalani setiap hari. Hari ini pasti kita sudah menjalankan dan sedang menjalankan. Esok bukan. Ibaratnya hari esok itu hari yang sifatnya gaib, gitu kan? Nah, terus hari kemarin itu guru kita, karena akan menjadi pengalaman bagi kita. Karena seorang guru hanya memberikan pengalaman-pengalaman bagi muridnya. Jadi hari kemarin itu guru bagi kita. Begitu. Nah, kita ambil contoh tentang seseorang yang manunggal. Seperti apa? Kita ambil hadis akhir zaman, gitu kan, tentang Imam Mahdi misalkan, gitu kan. Nah, jika banyak orang mengungkap bahwa Imam Mahdi, atau ibaratnya banyak orang yang mencari tentang ciri fisik saja, ciri fisik Imam Mahdi atau silsilah, itu kan ahlul bait katanya, gitu kan. Nah, kita jangan ahlul bait, jangan istilah, intinya saja Imam Mahdi itu seorang yang diikuti. Mahdi itu petunjuk ya, makanya kita harus tahu, harus manunggal agar bisa berkomunikasi dengan Yang Maha Esa. Karena Mahdi petunjuk, agar kita dapat petunjuk dari Yang Esa. Dan saya tadi di awal menjelaskan, bukan komunikasi yang seperti kita ngobrol, atau orang-orang seperti orang-orang yang sedang berdoa, gitu kan. Berdoa minta ini, minta itu, minta keselamatan, minta kejayaan, minta dimudahkan, minta dilancarkan. Bukan seperti itu. Padahal orang yang sadar, orang yang faham, tanpa diminta pun Allah sudah tahu kebutuhan kita. Masa lalu, masa depan, hanya Allah yang tahu, bukan kita. Tanpa diminta pun Allah akan memberikan pada kita. Gitu. Makanya ada yang dibilang innalillahi, pasrah, semua atas kehendaknya lillahi ta'ala. Ya, tadi saya membahas sebagai contoh tentang manunggali, yaitu Imam Mahdi. Banyak orang yang mencari Imam Mahdi, ciri fisiknya hidungnya mancung. Yang hidung mancung pasti orang beranggapan itu keturunan Arab, karena Arab mancung-mancung, gitu kan. Berarti orang Cina tidak termasuk karena banyak yang pesek. Kalau seperti itu, saya rasa mereka percuma mau lulusan perguruan ini, lulusan perguruan itu, lulusan pesantren A, B, C, atau pesantren nomor 1 di dunia. Jika pemikirannya masih seperti itu, buang-buang biaya. Imam Mahdi itu kenapa hidungnya mancung?
saya pernah membahas 4 unsur alam. Apa hubungannya hidung mancung dengan 4 unsur alam? Ada. Fungsi hidung ini untuk apa? Hidung ini untuk mencium. Apa yang kita cium? Udara. Dalam 4 unsur alam ada udara, ada angin. Dalam 4 unsur alam yang pernah saya bahas, udara itu, angin itu adalah sudut pandang, pengetahuan atau ilmu. Kenapa dibilang hidungnya mancung? Mancung itu berarti tajam. Dalam penciumannya sangat tajam. Jadi dalam mempelajari sesuatu, kita harus tajam. Sampai ke dalam menusuk tentang ilmu itu. Makanya kita harus benar-benar tahu. Pokoknya Imam Mahdi itu apa? Imam di akhir zaman. Kan ada Imam Mahdi. Imam Mahdi dalam hadisnya akan berperang dengan siapa? Dajjal. Dajjal yang saya bahas apa? Dajjal itu sistem. Sekarang juga sedang berjalan. Bahkan YouTube ini juga salah satunya sistem Dajjal. Cara melawannya seperti apa? Jika Imam Mahdi hidungnya mancung, yang saya bilang tadi, artinya apa hidung mancung? Mempelajari atau keilmuannya sangat dalam. Karena ilmu Allah itu luas dan dalam sekali. Kemarin saya membahas ilmu marifat yang saya bilang syariat, hakikat, tirakat, marifat. Nah, ibaratnya hidung itu syariatnya, hakikatnya yang saya bilang tadi tentang mempelajari suatu keilmuan harus mendalam. Tirakatnya apa? Kita jalankan di kehidupan kita untuk melawan apa? Sistem-sistem Dajjal. Agar kita tidak salah menyembah Tuhan. Bukan Tuhan yang esa nantinya yang kita sembah, Tuhan yang disebut Dajjal. Sekarang ini sudah banyak orang yang menyembah Dajjal, Tuhan yang mereka kira yang esa. Seperti apa bentuk akhir zaman? Bentuk akhir zaman itu yang saya pernah bahas. Akhir zaman itu kita manusia rata-rata hidup normalnya 60 tahun. Ketika kita berusia 30 ke atas, berarti kita sudah mendekati akhir masa kita, akhir zaman kita, zaman atau masa kita hidup. Makanya orang yang usianya 30 apalagi 40 matang-matangnya dalam keilmuan karena sudah mendekati akhir kehidupannya. Jika kita harus menunggu akhir zaman yang banyak orang dipikir dalam pikirannya atau bayangannya, hayalannya itu tentang kiamat, kalau menurut saya sih harus menunggu lagi dan menunggu lagi. Kapan kita mau berubah? Kalau terus berpikir akhir zaman itu kiamat, itu pola pikir kita berpikir akhir zaman itu kiamat. Nah, itu pemikiran Dajjal.
Jadi orang yang menunggaling kaulah Gusti itu sudah tahu Tuhan yang mana. Karena Dajjal itu yaitu bentuknya, kalau mau tahu bentuk Dajjal itu harta, tahta, wanita. Itu bentuk Dajjal. Bentuk Dajjal itu. Tahta itu seperti apa, harta itu seperti apa, wanita itu seperti apa. Kita harus berpikir, ngulik. Bukan harta itu berarti kemewahan, ya. Motor bagus, mobil bagus, baju bagus, uang banyak, atau kekayaan. Bukan seperti itu harta. Tahta, jabatan, bukan seperti itu. Itu terlalu mudah. Terlalu mudah. Itu anak SD saja sudah tahu harta itu apa. Ditanya pasti jawab seperti itu. Wanita itu seperti apa? Pasti dijawabnya seperti itu. Wanita itu ya wanita, cantik, seksi, bohai baheno, gitu kan? Kan seperti itu. Harta tahta wanita itu, nih harta ya. Harta itu yang disebut dunia. Dunia itu apa? Dunia itu bukan yang sekarang kita pijak. Ini dunia. Setelah meninggal, apa kita akan hidup lagi? Apa kita ibaratnya akan ada perhitungan di sana? Ketika kita hidup, banyak orang yang mencari surga. Nah, surga juga termasuk dunia. Karena kita masih hidup, bisa merasakan nanti di surga, katanya seperti itu. Surga juga itu termasuk dunia. Nah, itu kenikmatan itu harta. Kenikmatan dunia itu harta. Bukan berarti yang kita sedang jalani sekarang, bukan itu. Bahkan kalau kita ibadah mengincar pahala, ketika pahala ditimbang, gitu kan, nanti ada timbangan, ya, amal baik dan amal buruk. Siapa yang amalnya baik masuk surga. Nah, itu harta, termasuk harta itu. Banyak orang yang mencari itu. Ibadah saja digadaikan dengan itu. Sholat mereka digadaikan dengan itu. Dibarter, tukar tambah lah malah. Ngasih orang Jumat berkah. Apa maksudnya Jumat berkah? Mereka kebanyakan berharap apa? Dilancarkan dengan cara Jumat berkah. Padahal bukan seperti itu. Mereka kan ngejar dunia kalau seperti itu. Jumat berkah itu kalau kita ngasih, yang ngasih atas apa? Atas nama Allah. Bismillah. Karena Allah, karena kita kelebihan rezeki. Bukan Jumat berkah itu dipakai modal agar kita bisa lancar lagi usaha. Barter, digadaikan Jumat berkahnya. Seperti apa? Tuh yang ngajar dunia tuh yang seperti itu, dengan ketok amal ibadah. Di situ sistem Dajjal bergerak. Tahta itu ketika kita memiliki jabatan, itu kan, memiliki jabatan, seolah kita terlihat tuh senang. Wah, ternyata orang lain, gitu kan. Tahta itu bukan seperti itu. Itu mudah saja.
Kita cari yang sulit. Seperti apa tahta yang sulit itu? Tahta itu adalah egois. Ketika kita mengikuti hawa nafsu dalam diri kita, kita akan mengejar tahta itu. Coba bayangkan, banyak tentang orang ingin berlomba berbuat amal kebaikan, naik haji pergi ke Mekah agar pulang dapat gelar haji. Tahta bukan itu. Saya pernah membahas haji yang mabrur itu haji seperti apa, bukan yang digelari haji. Yang penting kita dapat gelar haji itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia. Gelar haji saja yang pulang dari Arab sana dapat gelar haji, itu kan manusia yang ciptakan. Tapi ketika gelar haji yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tidak akan tahu, hanya segelintir orang yang tahu bahwa orang yang sebenarnya haji itu seperti apa. Kenapa tahta saya bilang ego? Karena terus kenapa saya bilang naik haji itu disebut tahta? Naik haji yang ke Arab sana maksud saya. Kenapa bilang tahta? Karena yang pertama, banyak orang tuh berpikiran bahwa naik haji itu setelah kita pergi ke sana. Itu salah kalau menurut saya. Naik haji itu yaitu orang yang baik telinganya, bersih hatinya, dan pemikirannya sudah di atas rata-rata atau sudah dalam alam kesadaran yang tingkat tinggi. Orang yang sudah naik haji tidak penting gelar di dunia, yang penting kita haji digelari oleh Yang Maha Esa daripada oleh manusia. Percuma hanya sebatas di dunia nyata. Itu tahta. Dajjal saja bisa berkecimpung di sana, sistem Dajjal. Nah, terus wanita. Saya ambil contoh simpel saja tentang wanita. Kalau cantik, seksi, baheno, itu si wajar lah. Itu mah sudah biasa. Sekarang gini, orang atau pria yang sudah menikah ketika melihat wanita yang lebih muda, lebih seksi, lebih cantik daripada istrinya, benar akan tergoda. Itu kan? Saya pasti atau saya bisa yakinkan itu pasti akan tergoda. Manusiawi itu kan. Tapi wanita itu bukan yang seperti itu. Wanita itu ketika kita hidup dalam berumah tangga, pahami ini, karena hidup yang sebenar-benarnya kehidupan manusia itu ketika manusia itu berumah tangga, itu hidup yang sebenarnya. Ketika kita berumah tangga atau seorang suami seperti saya, misalkan
kita masih memiliki orang tua nih, bagi kaum laki-laki masih memiliki orang tua, kemudian kita ingin memberikan kewajiban atau istilahnya kalau dalam bahasa Sunda mulang tarima ke orang tua kita, ingin memberikan uang atau apa gitu. Tapi seorang suami takut sama istrinya, bukan takut dimarahi, bukan takut ini itu, tapi kebanyakan suami takut atau bahasa Sunda masih dibaudan, sama istrinya karena ngasih pada orang tuanya. Padahal seorang suami itu adalah imam, pemimpin, istri itu asisten pemimpin. Yang namanya asisten ya harus mengikuti pemimpinnya agar kita bisa menjadi imam yang dicontoh, agar bisa menjadi panutan bagi keluarga kita. Nah, jadi bukan karena bohai, bukan karena seksi, bukan karena lebih muda dan kita tergoda itulah wanita, bukan seperti itu. Tapi ketika kita kalah energinya dengan istri kita, itulah yang disebut dajjal di sana. Karena kita ingin memberi atau istilahnya mulang tarima pada orang tua kita, karena takut sama istri jadinya nggak jadi gitu. Nah, itu kesalahan, itu bagian dari wanita. Karena kebanyakan suami itu seperti itu, bukan takut dimarahi, tapi takut ketika dalam suatu rumah, satu ruangan, apalagi tempat tidur, mereka saling tidak baudan lah bahasa Sundanya, kebaut-baut gitu, tidak harmonis, padahal niatnya baik. Nah, itu wanita. Ada dajjal di sana ketika kita merasakan ketakutan yang seperti itu. Padahal itu hanya pikiran yang traveling, yang jalan-jalan ke depan. Pikiran kita ketika kita ingin memberikan sesuatu pada orang tua kita, kemudian takut istri kita tuh seperti itu. Padahal belum terjadi. Itu pemikiran kita yang menggerakkan kita. Jadi dajjal itu ada di mana? Ada di pemikiran kita sendiri, yang menghayalkan hari kiamat, kehancuran. Kemudian jadinya kita menunggu-nunggu, bukan kita lakukan saat ini. Itu karena apa? Karena pikiran kita sendiri. Terus kita sholat, sembahyang, berbuat amal yang baik. Untuk apa? Untuk masuk surga, karena kita membayangkan surga itu begini. Gitu kan? Kita mau ke sana. Siapa yang menghasut kita? Pikiran kita sendiri. Dajjal itu di sini, diri kita sendiri. Matanya satu. Iya, matanya satu. Karena sering kita manusia melihat sesuatu, contoh saja yang tadi tentang ibadah saja, mengumpulkan amal baik terus karena kita ingin masuk surga. Itu pandangan mata sebelah. Matanya satu, hanya memandang ke situ. Pikirannya ke sana.
tentang ibadahnya itu tujuannya ke sana, bukan karena Allahnya, tapi karena dirinya ingin ke surga. Itu dajjal namanya. Untuk apa kita hidup kalau tujuan kita surga? Gak usah hidup. Kita dihidupkan itu untuk kita saling berbagi, saling membantu, saling mengajari. Intinya hidup ini sire asa, sire asi, sire asu, agar menjadi Siliwangi. Agar hidup kita itu menjadi rahmatan lil alamin, bagi seluruh alam. Bangsa jin saja sering kita fitnah. Orang yang kerasukan dikira yang lain-lain. Coba lihat para peruqyah, kebanyakan orang tuh yang ngeruqyah ingin bertarung dengan makhluk yang merasuki seseorang, padahal orang, ibaratnya orang yang meruqyah belum sedalam apa pengetahuannya. Contoh saja, salah satu ustadz besar ya, yang sering muncul di TV, sering meruqyah seseorang. Dia membakar bangsa jin. Saya ketawa. Nah, kenapa ketawa? Mana ada bangsa jin itu kepanasan? Bukankah mereka tercipta dari api? Keturunannya Azazil kata. Kenapa bisa kepanasan? Ya, coba dipikirkan. Makanya agama itu harus pakai akal dan pikiran agar kita sehat. Dalil itu untuk kita cerna, bukan untuk kita langsung main telan mentah-mentah. Kita cerna dulu melalui akal dan pikiran kita dalil itu. Makanya banyak orang yang sulit membedakan yang Esa dan Dajjal, karena Dajjal itu sembunyinya di pemikiran kita, sama seperti Imam Mahdi di dalam pemikiran kita sembunyinya. Nah, tujuannya ada bocah Angon, tujuannya Satria Bening, tujuannya Ratu Adek. Ada beliau-beliau itu untuk apa? Saya kasih fungsi-fungsinya. Kenapa Dajjal di pikiran kita? Kenapa Imam Mahdi di pikiran kita? Yang pertama, ada bocah Angon. Bocah Angon itu apa? Bocah Angon itu orang atau manusia yang sedang belajar untuk menggali, untuk membuka alam sadarnya. Bocah Angon. Satria Beningit apa? Satria Beningit itu ketika seseorang yang terbuka alam sadarnya akan menjadi pemberani, menjadi kesatria untuk dirinya, agar bisa menerapkan di kehidupan nyata ini sifat-sifat Allah, Al-Mahmul Husna, Asmaul Husna. Kenapa? Ya, yang dibilang tadi, manunggaling kaula Gusti. Ketika manusia mengenal Tuhan, maka manusia itu akan
menjalankan kehidupannya seperti orang-orang yang hidup sebelum di zamannya, menjalankan sifat-sifat Allah itu, dan mengetahui yang saya sering kemarin bilang, mengetahui surga dan neraka itu nyata ketika kita hidup. Kenapa nyata ketika hidup? Karena surga dan neraka kita yang ciptakan sendiri untuk diri kita sendiri. Jadi keputusan ada di diri kita, bukan karena timbangan yang dibilang amal baik dan amal buruk. Timbangan itu adalah perbuatan itu yang kita jalankan, gitu kan. Kalau kita menjalankan kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita menjalankan keburukan, maka kita akan mendapatkan keburukan. Seperti itu surga dan neraka, bukan yang kita bayangkan selama ini. Kalau yang kita bayangkan itu yang diberikan Dajjal melalui khayalan kita. Itu menunggangi Allah Gusti. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.